menceritakan tentang Oshika, yakni adalah Tsugaru, yang 14 tahun lalu ia temukan terdampar di pulau ini. Ia mengetahui kalau istrinya adalah seorang ninja dan ia menganggap Kamui sama dengan istrinya. Oleh karena itu, ia menjeburkan Kamui waktu itu ke laut agar terdampar seperti istrinya. Di sini, Hanbei memohon kepada Kamui, jangan pergi dan menetap menjadi nelayan untuk menjaga rahasia istrinya sebagai ninja. Namun, Kamui diam saja dan pergi. Langsung saja kita lockdown. Kemudian, adegan pun berlanjut kepada Kichito, pemuda yang mencintai putri Hanbei, sedang berjalan di pasar dan melihat pengumuman Hanbei sedang dicari. Lalu ia pun lari meninggalkan pasar. Adegan pun berpindah kepada Kamui yang pergi meninggalkan pulau Koshika. Dan saat di perahu, tiba-tiba Tsugaru menyerang Kamui dengan menombak perahunya. Karena Tsugaru yang khawatir jika Kamui akan membocorkan rahasianya sebagai ninja buronan. Dan terjadilah pertarungan. Di sini, Kamui mengatakan bahwa suaminya tahu kalau Tsugaru adalah ninja. Namun, ia tetap mencintai dan ingin melindungi Tsugaru. Lalu, Kamui diam saja lalu memerintahkan Tsugaru untuk membunuhnya. Tsugaru pun melemparkan senjatanya tepat ke leher Kamui. Tetapi ia sengaja menyerang itu bukan ke saraf vitalnya, karena ia berkata tidak ingin membunuh lagi. Kemudian terlihat rumah Hanbei yang dibakar. Hal ini disebabkan karena sakit hati Kichito terhadap Hanbei yang lebih perhatian kepada Kamui. Ia memberi informasi tentang keberadaan Hanbei kepada Junbei sang pemilik kuda. Hal ini menyebabkan Hanbei dibawa oleh prajurit dan rumahnya dibakar. Dan terlihat Sayaka melihat kalau Kichito mencuri umpan mujarab milik ayahnya. Dan ia menduga bahwa yang melaporkannya adalah Kichito. Dan Kichito pun dianggap sebagai pengkhianat desa, lalu diadili secara massal oleh penduduk. Kemudian, sebagai istri yang setia, Tsugaru tidak tinggal diam. Lalu Kamui pun ingin ikut pergi membantunya untuk menyelamatkan Hanbei, karena Hanbei orang yang telah berjasa dalam hidup Kamui. Singkat cerita, setelah berjuang melawan para prajurit, mereka pun berhasil melepaskan Hanbei dan membawanya kabur. Dan di tengah perjalanan pulang, di tengah laut, perahu keluarga Hanbei dan Kamui diserang oleh hiu yang ganas. Dan secara tiba-tiba mereka diselamatkan oleh para pemburu hiu yang sedang berlayar. Penduduk setempat menyebut para pemburu hiu itu dengan sebutan orang Watari. Lalu, tiba-tiba terlihat seorang kakek yang sedang melukis kapal besar milik pemburu hiu. Sebenarnya, kakek ini juga pernah muncul saat ia sedang melukis Ichijiro, kuda milik bangsawan yang dibunuh oleh Hanbei. Identitas kakek ini belum terlihat jelas, namun nanti di akhir cerita, identitasnya akan terungkap. Kembali ke semula. Para pemburu yang menyelamatkan Kamui dan keluarga Tsugaru beristirahat di desa dan menawarkan perburuan hiu di pulau Koshika agar para nelayan sekitar pulau dapat berlayar dengan aman. Bayarannya cukup simpel, hanya 1 tong beras, makanan, kulkas, TV, dan beberapa DVD Siti Badriah, Rhoma Irama, dan Zaskia Gotik. Kemudian Fudo
yakni ketua orang Watari, mencari orang pemberani untuk ikut berburu hiu. Lalu, Kamui pun terpilih dan diajak untuk berburu. Dalam adegan ini, terlihat para pemburu membantai hiu dengan brutal. Dan mereka pun pulang. Ketika suatu malam, terlihat Kamui sedang duduk di pinggir laut sambil melamunkan, apakah bayaran syuting film ini sudah ditransfer? Kemudian Kamui pun melihat sesuatu di pinggir laut. Ternyata itu adalah Sayaka. Melihat itu, Kamui pun diajak berenang bersama Sayaka. Setelah itu, Sayaka memberikan kulit kerang kepada Kamui sebagai jimat bahwa ketika ia menyimpan itu, maka hati mereka akan selalu bersama. Lalu di sini Kamui ingin mengungkapkan perasaannya. Namun Sayaka langsung pergi dan berpesan kepada Kamui untuk menjaga kulit kerang itu. Kemudian, Kamui menuju ke kapal para pemburu hiu. Tapi, ternyata mereka menyerang Kamui dan mengurung Kamui di dasar laut. Melihat kerang yang bersinar ia dapat bersama Sayaka tadi, ia jadi tahu bahwa dirinya sedang berada di pasir. Ia pun menggali pasir dan berhasil keluar. Saat di atas kapal, Kamui marah. Namun, Fudo sebagai ketua orang Watari menjelaskan bahwa mereka hanya mengetes dirinya untuk mengetahui dirinya ninja atau bukan. Dan ketua pun di sini menjelaskan bahwa mereka juga sama dengan Kamui, yakni sebagai ninja buronan. Singkat cerita, saat Kamui sedang berjalan, tiba-tiba semua penduduk desa mengejar Kamui dan menghajar Kamui sampai sekarat. Namun, ternyata hal itu hanyalah mimpi dari Sayaka. Kemudian, keesokan harinya, Kamui dan Fudo makan bersama dengan keluarga Hanbei. Terlihat Sayaka karena mimpinya merasa khawatir terhadap Kamui dan menyuruhnya tidak untuk pergi ke laut hari ini. Namun, ayah Sayaka meyakinkan bahwa setiap penduduk di desa ini adalah keluarga, dan Fudo juga meyakinkan bahwa ia akan menjaga Kamui. Lalu Fudo pun izin pergi untuk mengambil air. Dan setelah itu, Kamui berangkat menuju ke laut untuk berburu hiu. Di tengah laut, Fudo pun memanggil seluruh anak buahnya untuk melihat bahwa Pulau Kuskiga semua penduduknya telah mati. Dan Kamui pun menepi lalu menghampiri rumah Hanbei. Di sana telah terlihat kedua adik Sayaka yang telah meninggal. Terlihat juga Hanbei pun telah meninggal. Ketika ia memasuki rumah, terkejutnya ia melihat Sayaka yang dicintanya telah meninggal. Dan kemudian terdengar sesuatu di belakang rumah. Ternyata itu adalah Sugaru. Ia mengatakan bahwa airnya telah diracuni sehingga semua orang meninggal. Kami pun sadar bahwa yang meracuni airnya adalah Fudo yang selama ini berpura-pura baik. Kemudian Fudo pun tiba-tiba muncul dan Kamui pun berlari, bersembunyi menjauhi Fudo. Namun kemudian ia pun keluar dan lalu 3 ninja
langsung menyerang Kamui. Dalam pertarungan ini, Kamui berhasil melumpuhkan 3 ninja itu. Lalu, ia pun melihat kakek yang sedang melukis. Di adegan ini, identitas kakek ini akan terungkap. Fudo pun memanggil Kamui. "Kamui, selamat datang di neraka." Terlihat, kakek ini pun tertawa. Lalu, adegan dialihkan kepada para ninja buronan pemburu hiu yang diracuni oleh Fudo, yakni yang mereka percaya sebagai ketua mereka sendiri. Kembali lagi ke kakek. Ternyata saat kakek ini membuka topeng, identitas sebenarnya adalah ketua dari organisasi ninja. Lalu di sini pun para ninja muncul dari dalam pasir dan menyerang Kamui. Fudo pun melemparkan tombak yang dipasang bom ke arah Kamui. Namun Kamui berhasil menghindar, dan dalam pertarungan ini Kamui berhasil menghabisi para ninja kecuali Fudo dan ketua. Terlihat Fudo bersama ketua telah pergi meninggalkan pulau. Kamui pun berlari dan bersembunyi di dekat sumur. Namun ternyata di sana telah ada ninja yang sedang bersembunyi dan menyerang Kamui. Kamui pun berlari lagi. Dan keesokan harinya, Kamui yang baru bangun dari tidur langsung berlari ke pinggir pantai. Dan ternyata ia bertemu Fudo yang mentertawakannya. Di sini terjadilah perbincangan mereka tentang pengkhianatan Fudo. Dan di sini saya biarkan kalian menonton pertarungan di antara mereka berdua. Saya yakin kalian juga mulai bosan dengar suara saya yang sudah seperti DPR yang sedang diskusi soal RUU KUHP tentang ayam peliharaan masuk dan makan di halaman orang akan dikenakan denda 10 juta. Untungnya sekarang sudah direvisi. Kalau enggak, saya bakal kaya karena setiap hari ayam tetangga mencari makan di halaman rumah saya. 10 juta. 10 juta. 霞切破れたり、なぜ罪なき島人を殺した？見せしめは数が多いほど効く。愚民どもがいくら死のうが、それがこの世の習いよ。貴様というやつはそれが忍びの掟、最もこの地の家楽。カムイ、うぬもよく知るところではあるがな。カムイ、うぬが手をかけて死んだ者100を超えるとか、まことか。黙れ！同じよう俺も貴様も。
Oke, lanjut ke cerita. Di sini, Kamui berhasil memotong kedua tangan Fudo dengan jurus Kage Bunshin-nya. Kamui tidak langsung membunuh Fudo dengan maksud supaya Fudo mati sendiri dengan merasakan sakit dan penderitaan orang-orang yang dikhianatinya. Kemudian kembali lagi ke Junbei, seorang bangsawan klan Matsuyama yang heran melihat keindahan lukisan seorang ketua yang menyamar sebagai kakek ini. Di dalam lukisan itu terlihat kisah panjang Kamui sejak melarikan diri hingga sekarang. Dikatakan juga bahwa lukisan ini dibuat oleh kakek ini dengan darah sungguhan. Wow, it's amazing. Dan di adegan akhir terlihat Kamui yang telah mengubur semua keluarga Sugaru, termasuk kenangan-kenangan indah bersama keluarga ini. Kemudian Kamui melanjutkan pelarian sebagai ninja buronan. Benar-benar ending yang menyedihkan bagi tokoh utama yang harus berduka dan kembali menyendiri, lalu hidup dengan terus berlari dan tanpa teman. Ya, kesimpulan dari film ini adalah jika kita telah mengambil janji, maka janganlah kita melanggarnya walaupun janji itu sulit untuk ditepati. Saya, mentor pejuang COVID official, mengucapkan selamat tinggal.